Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dan Ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan yang mulia ini kita lanjutkan pembelajaran kita pada ilmu tajwid dasar, yang mana kemarin pembelajaran kita sudah sampai pada hukum mad, ya, pembagian mad far'i yang ke-9 dan ke-10, yakni adalah mad yang mana pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah pembagian mad far'i yang ke-9 dan yang ke-10. Yang pertama, yang ke-9 adalah mad lazim mutsaqqal kalimi, kemudian yang ke-10 adalah mad lazim mukhaffaf kalimi. Maka Ustaz dan Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa Ustaz dan Ustazah, ada tiga hal yang perlu dikuasai oleh kita sebagai guru. Yang pertama adalah menguasai komentar, yang kedua menguasai bagaimana cara memahamkan kepada anak, yang ketiga adalah bagaimana kita bisa mengajarkan kepada anak cara menjawab pertanyaan pada setiap ayat atau setiap komentar. Ustaz dan Ustazah yang dirahmati Allah, langsung saja saya baca komentarnya terlebih dahulu, kemudian panjenengan bisa hafalkan di rumah masing-masing. Mad lazim mutsaqqal kalimi ialah mad bertemu tasydid dalam satu kalimat. Panjangnya 3 alif atau 6 harakat. Contohnya, waladhdallina wala tahadduna. Saya ulangi sekali lagi. Kita hafalkan dulu yang mad lazim mutsaqqal kalimi, Ustaz dan Ustazah, nggih. Mad lazim mutsaqqal kalimi ialah mad bertemu tasydid dalam satu kalimat. Panjangnya 3 alif atau 6 harakat. Contohnya, waladhdallina wala tahadduna. Sekali lagi, Ustaz dan Ustazah, ya, kami contohkan dengan tempo yang pelan. Mad lazim mutsaqqal kalimi ialah mad bertemu tasydid dalam satu kalimat. Panjangnya 3 alif atau 6 harakat. Contohnya, waladhdallina wala tahadduna. Baik, Ustaz dan Ustazah, bila komentar sudah kita hafalkan, sudah kita kuasai, yang selanjutnya adalah kita fahamkan kepada anak. Seperti biasa, di dalam metode Umi kita dianjurkan untuk menjelaskan dengan cara yang mudah, cara yang mudah saja. Tidak perlu dijelaskan dengan cara yang sulit. Coba Ustaz dan Ustazah, langsung saja ya, kami contohkan bagaimana cara mudah dalam menjelaskan mad lazim mutsaqqal kalimi dengan cara memberikan pertanyaan kepada anak terlebih dahulu. Oke anak-anak, tadi kita belajar apa? Mad lazim mutsaqqal kalimi, Ustaz. Apa itu mad lazim mutsaqqal kalimi, anak-anak? Mad lazim mutsaqqal kalimi itu adalah mad bertemu tasydid dalam satu kalimat. Kalau sampai anak belum paham, ketika kita tanya apa itu mad lazim mutsaqqal kalimi, kemudian anak belum bisa menjawab, maka kita perlu contohkan lagi atau kita perlu jelaskan secara pelan-pelan. Oke, apa tadi mad lazim mutsaqqal kalimi, anak-anak? Mad lazim mutsaqqal kalimi adalah mad. Mad itu adalah fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya sukun, atau dhammah diikuti wawu sukun. Itu disebut sebagai mad. Ya, mad bertemu tasydid dalam satu kalimat. Itu disebut sebagai mad lazim mutsaqqal kalimi. Coba anak-anak sekali lagi coba perhatikan. Tadi kita belajar apa anak-anak? Mad lazim mutsaqqal kalimi, Ustaz. Oke, coba perhatikan. Mad lazim mutsaqqal kalimi itu apa? Mad bertemu tasydid dalam satu kalimat. Coba kita lihat pada contoh ayat langsung anak-anak. Walau dhalina. Do. Ini mad bukan anak-anak? Mad Ustadz, apa madnya? Fathah diikuti alif, bagus ya, mad. Oke, sekarang kita lihat di depannya. Di depannya ada apa ini? Tanda apa namanya? Oh, tasydid itu namanya. Anak-anak, perhatikan baik-baik ya. Kalau ada mad, fathah diikuti alif kah, atau kasrah diikuti ya sukun kah, atau dhammah diikuti wawu sukun kah, yang bertemu dengan tasydid itu disebut sebagai mad lazim mutsaqqal kalimi. Sekarang Ustadz mau tanya, kalau sudah seperti itu, kalau mad bertemu tasydid itu adalah mad lazim mutsaqqal kalimi, panjangnya berapa anak-anak? Ayo, berapa panjangnya?
Kalau anak-anak belum bisa jawab, kita bantu lagi Ustadz dan Ustadzah. Panjangnya adalah 3 alif atau 6 harokat. Berapa tadi anak-anak? Kita ulangi lagi untuk memastikan anak paham. 3 alif atau 6 harokat Ustadz. Oke, bagus. 3 alif itu seberapa panjangnya? Sebanyak 3 ayunan. Sama dengan 3 ayunan. Oke, bagus. Oke, sekali lagi Ustadz dan Ustadzah kita fahamkan biar tambah bagus, tambah mantap, kita tanya lagi. Ayo, tadi mat lazim mutsaqal kalimi tadi apa? Mat lazim mutsaqal kalimi adalah mat bertemu tasydid dalam satu kalimat, Ustadz. Coba lihat pada ayat ini. Oke, mana mat lazim mutsaqal kaliminya? Itu Ustadz, wala tahaddun. Oh, bagus. Coba mat lazim mutsaqal kalimi tadi adalah mat ya. Mana matnya? Ini Ustadz, fathah dikotel bertemu apa anak-anak di situ? Bertemu tasydid dalam satu kalimat. Berapa panjangnya anak-anak? 3 alif atau 6 harokat Ustadz? Ah, bagus sekali anak-anak. Nah, begitu Ustadz dan Ustadzah cara kita menjelaskan kepada anak sesuai dengan pada komentar saja. Tidak perlu kita jelaskan ribet. Mat lazim mutsaqal kalimi adalah hakikatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, kondisinya karena seperti ini karena tidak perlu. Kita jelaskan secara mudah saja. Begitu Ustadz dan Ustadzah untuk mat lazim mutsaqal kalimi. Kemudian yang ketiga adalah kita mampu memberikan pertanyaan. Setidaknya pertanyaan mat lazim mutsaqal kalimi ada 4 ya. Yang pertama, ada hukum bacaan apa? Kemudian mengapa? Berapa panjangnya? Apa itu mat lazim mutsaqal kalimi? Ada 4 pertanyaan. Yang pertama tadi apa Ustadz dan Ustadzah? Ada hukum bacaan apa? Yang kedua, mengapa? Yang ketiga, berapa panjangnya? Yang keempat, apa itu mat lazim mutsaqal kalimi? Contoh, perhatikan anak-anak, Ustaz akan ajarkan bagaimana cara menjawab komentar atau menjawab pertanyaan pada contoh ayat di sini. Waladdallina waladdallina dallina. Oke, ada hukum bacaan apa? Mat lazim mutsaqal kalimi. Mengapa? Karena mat bertemu tasydid dalam satu kalimat. Berapa panjangnya? 3 alif atau 6 harokat. Apa itu mat lazim mutsaqal kalimi? Mat lazim mutsaqal kalimi ialah mat bertemu tasydid dalam satu kalimat. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contohnya, waladdallina wala tahadduna. Begitu Ustaz dan Ustadzah nggih. Nanti kemudian kita pastikan anak betul-betul paham dengan contoh yang kedua. Oke anak-anak, sekarang kalian yang baca, kalian yang menjawab, Ustaz yang tanya. Wala tahadduna. Ada hukum bacaan apa? Mat lazim mutsaqal kalimi. Mengapa? Karena mat bertemu tasydid dalam satu kalimat. Berapa panjangnya? 3 alif atau 6 harokat. Apa itu mat lazim mutsaqal kalimi? Mat lazim mutsaqal kalimi ialah mat bertemu tasydid dalam satu kalimat. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contohnya, waladdallina wala tahadduna. Oke Ustaz dan Ustadzah, begitu untuk cara mengajar pada hukum mat lazim mutsaqal kalimi. Kita lanjutkan pada mat lazim mukhaffaf kalimi. Silakan Ustaz dan Ustadzah simak baik-baik pada komentar terlebih dahulu. Mat lazim mukhaffaf kalimi ialah mat badal bertemu sukun. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contohnya, al-ana. Kami contohkan sekali lagi, Ustaz dan Ustadzah, silakan disimak baik-baik dan dihafalkan. Mat lazim mukhaffaf kalimi ialah mat badal bertemu sukun. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contohnya, al-ana. Baik, Ustaz dan Ustadzah yang dirahmati Allah, setelah nanti panjenengan kuasai dan hafalkan komentar, kemudian yang kedua adalah kita mampu menjelaskannya kepada anak dengan cara yang mudah seperti yang lainnya. Oke. Mas aja mas. Oke, silakan Ustaz dan Ustadzah seperti biasa kita memulainya dengan pertanyaan. Oke, anak-anak tadi kita belajar apa? Belajar mat lazim mukhaffaf kalimi. Oke, apa tadi anak-anak mat lazim mukhaffaf kalimi? Mat lazim mukhaffaf kalimi adalah mat badal bertemu sukun. Berapa panjangnya? 3 alif atau 6 harokat. Oke, anak-anak sekarang lihat ke depan semuanya, lihat pada peraga, lihat pada ayat yang saya tunjuk ini. Ya, kita langsung belajar mengurainya saja. Ya, kita belajar memahaminya langsung pada ayat. Perhatikan, lihat pada ayat tersebut.
al-ana. Oke, perhatikan anak-anak. Tadi mad lazim mukhaffaf kalimi tadi apa? Mad lazim mukhaffaf kalimi ialah mad badal. Apa itu mad badal anak-anak? Kita tanyakan ustaz dan ustazah biar anak-anak betul-betul paham. Oh, mad badal adalah setiap a, i, u yang dibaca panjang ustazah, ustaz. Oke, anak-anak perhatikan di sini. Ini mad badal bukan? Oh, mad badal. Apa bentuk mad badalnya? Oke, bagus. Jadi, mad lazim mukhaffaf kalimah adalah mad badal yang bertemu dengan tanda sukun. Coba perhatikan anak-anak di atas lam ini ada tanda apa ini? Tanda sukun Ustaz. Ah, bagus. Oke, bagus. Barakallahu fikum anak-anak. Berarti ini adalah mad badal bertemu apa anak-anak? Bertemu sukun. Kalau ada mad badal bertemu sukun, berarti panjangnya berapa? 3 alif atau 6 harokat. Sama dengan 3 ayunan cara bacanya. Begitu Ustaz dan Ustazah yang dirahmati Allah, untuk cara untuk menjelaskan mad lazim mukhaffaf kalimi itu insya Allah lebih mudah. Kenapa? Karena mad lazim mukhaffaf kalimi di dalam Al-Qur'an hanya ada satu ini saja bentuknya, ya. Bentuknya hanya ada satu al-ana, hanya ini saja, tidak ada lagi yang lainnya. Maka nanti kita sampaikan kepada anak-anak mad lazim mukhaffaf kalimi di Al-Qur'an hanya ada satu anak-anak ini saja. Al-ana. Maka nanti anak-anak langsung bisa meniteni atau mengingat-ingat bahwasanya kalau ada pertanyaan pada kalimat al-ana ya berarti itu adalah yang dimaksud mad lazim mukhaffaf kalimi karena di dalam Al-Qur'an hanya ada satu ini yaitu mad badal yang bertemu sukun. Oke Ustaz dan Ustazah, sekarang kita lanjut kepada tahap yang ketiga yakni adalah mengajarkan cara menjawab komentar. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan lihat ke depan. Oke, Ustaz akan ajarkan cara menjawab komentarnya. Al-ana al-ana al. Oke, perhatikan. Ustaz contohkan dulu. Ada hukum bacaan apa? Mad lazim mukhaffaf kalimi. Mengapa? Karena mad badal bertemu sukun. Karena mad badal bertemu sukun. Ya, komentarnya jawabannya sesuai dengan komentar. Mengapa? Karena mad badal bertemu sukun. Berapa panjangnya? 3 alif atau 6 harokat. Apa itu mad lazim mukhaffaf kalimi? Mad lazim mukhaffaf kalimi ialah mad badal bertemu sukun. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contohnya. Al-ana. Begitu Ustaz dan Ustazah. Nanti setelah itu panjenengan ajarkan kepada anak-anak satu persatu. Pelan-pelan maksudnya, bukan satu persatu. Pelan-pelan sampai anak-anak betul-betul paham dan anak-anak mampu menjawab komentar dengan terampil. Demikian untuk pembelajaran kita pada kesempatan kali ini pada hukum mad lazim mutsaqqal kalimi dan mad lazim mukhaffaf kalimi. Mad lazim mutsaqqal kalimi adalah mad bertemu tasydid dalam satu kalimat. Mad bertemu tasydid dalam satu kalimat disebut mad lazim mutsaqqal kalimi. Di jilid 6 dulu diajarkannya adalah coret panjang bertemu tasydidnya ya. Kalau di jilid 6. Kalau sekarang di tajwid kita jelaskannya adalah mad bertemu tasydid dalam satu kalimat. Adapun mad lazim mukhaffaf kalimi hanya ada satu di dalam Al-Qur'an, yakni adalah mad badal bertemu sukun pada contoh ayat al-ana. Demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.